Bapak David Sucipto sama Kiki ya dari Bapak besar saudara jauh sekali dari Jakarta ya, dan kakak saya puji Tuhan. Dan selamat datang buat kita semua. Apakah di luar masih hujan? Sudah berhenti ya. Anggap aja ini hujan berkat. Amin saudaraku ya. My blessing rain ya, hujan berkat. Haleluya. Nah, saya akan bicara beberapa hal saudara supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara mau ya diberkati oleh Tuhan? Ya, siapa yang tidak mau ya? Hidup kita semua ada di tangan Tuhan ya. Tuhan yang mampunya. Ya, ada satu lagu pujian bilang begini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tapi saya percaya suka-sukanya Tuhan itu yang paling terbaik buat kita. Nah, kita ada di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, saudaraku. Ya. Efesus itu sekarang ada di negeri Turki, ya, Turki, saudara. Di situ letak kota Efesus, ya. Nah, kita ada di dalam Efesus pasal yang pertama, saudaraku, ya, ayat yang ketiga, lalu kemudian nanti bisa ditampilkan selanjutnya oleh Andre. Nah, di dalam Efesus yang pasal yang pertama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu bagian yang pertama. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, itu bagian pertama yang saya sampaikan kepada kita, saudaraku. Nah, Paulus katakan kepada jemaat anak-anak Tuhan yang ada di Efesus, saudaraku. Nah, Efesus itu salah satu gereja yang terbesar pada masa sesudah pelayanan Paulus. Dan gereja itu dimulai dirintis oleh 12 orang, saudara. Dari 12 orang inilah akhirnya gereja Efesus jadi gereja yang luar biasa. Karena 12 orang ini adalah 12 orang yang gak sembarangan, saudara. 12 orang ini yang dilayani, yang dipulihkan oleh pelayanan dari Rasul Paulus atau Paul Apostle, saudaraku, ya, jika bakal berdiri gereja yang luar biasa. Nah, ada pesan firman Tuhan kepada jemaat Efesus, dan saya percaya pesan firman Tuhan itu juga kepada kita pada sore hari ini. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Coba saudara bayangkan ya, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudaraku ya, di surga itu tersimpan berkat rohani, spiritual blessing, saudaraku. Dan itu dikaruniakan kepada kita, kepada jemaat yang ada di Efesus. Makanya dikatakan Rasul Paulus berkata, terpujilah Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi satu hal yang mau sampaikan kepada kita adalah bahwa berkat rohani di dalam surga itu dikaruniakan kepada saudara dan saya. Maka dari itu mari saudaraku, jangan pernah kau membatasi kuasa berkat dari Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena seperti yang firman Allah katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu segala berkat rohani di dalam surga. Pastor Edilio bilang begini, saudara, ya, Tuhan itu sudah menyediakan berkat buat kita, saudaraku, tapi itu masih di alam roh. Nah, untuk dipindahkan ke dalam alam nyata, saudaraku, itu dibutuhkan yang namanya iman percaya kita. Wow, saudaraku, saya percaya Bapak Ibu bahwa di surga itu tak pernah kehabisan berkat. Saudara bisa katakan amin. Saudara bisa katakan haleluya, saudaraku. Dan tak main-main berkat rohani, saudaraku, di dalam surga, bukan di dalam dunia, bukan. Kalau berkat di dalam dunia itu temporer, ya, itu ada batasnya. Yang berkat di dalam dunia itu hari ini ada, besok bisa nggak ada, saudara. Ya, makanya dikatakan di dalam satu kebenaran firman Allah
simpanlah hartamu di sorga. Kenapa? Karena di sorga tidak ada emas, tidak ada pencuri, tidak ada karat, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Allah mengatakan pada kita, Tuhan akan mengaruniakan kepadamu segala berkat rohani di dalam surga. Apa sih itu berkat rohani, saudaraku? Wah, kalau saya mau jelaskan berkat rohani ini gak cukup 1 jam, saudaraku. Berkat rohani itu spiritual blessing, saudaraku. Ya enggak? Kemuliaan Tuhan, apalagi saudaraku, damai sejahtera dari surga, sukacita yang diberikan kepada kita, saudaraku. Ya enggak? Dan saya mau katakan begini, berkat rohani itu jauh lebih dahsyat daripada berkat jasmani. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita salah besar. Yang kita kejar itu biasanya berkat jasmani dulu, saudara. Berkat jasmani kita taruh di nomor 1. Salah, Bapak Ibu. Ya enggak? Yang harus kita kejar itu yang pertama kali adalah berkat rohani dulu. Makanya kalau ada orang tanya saya begini, oh Pak Pendeta, kalau saya ikut Tuhan Yesus saya kaya enggak? Saya katakan kamu akan kaya. Tapi itu bukan titik koma, saudara. Nah, kayanya apa dulu, saudara? Bukan kaya jasmani. Kaya jasmani itu akan menyusul. Tapi yang Tuhan mau kita mengalami terlebih dahulu yaitu kaya di dalam spiritual dulu. Rohani itu perlu dipulihkan dulu, saudaraku. Ketika rohani kita udah diperkaya oleh Tuhan, dengar, saudaraku, maka berkat jasmani akan menyusul, akan mendatangi kita dari belakang. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pada saat ini, saudara. Makanya ayo Bapak Ibu, ya, Tuhan janjikan kepada kita pada saat ini, aku akan mengaruniakan kepadamu segala berkat rohani di dalam surga. Kesembuhan itu berkat rohani atau bukan? Berkat rohani, saudaraku. Ya enggak? Damai sejahtera itu berkat rohani atau bukan? Berkat rohani. Apalagi karunia-karunia roh. Ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara menerima karunia-karunia roh, itu pun berkat rohani, saudaraku. Makanya bersyukur kalau sore malam hari ini janji Tuhan kepada jemaat di Efesus, Tuhan juga akan berikan kepada kita. Amin, saudaraku. Kalau ada orang tanya begini sama kita, ke gereja itu pasti kaya, pasti. Tapi tunggu dulu, itu bukan titik koma. Kita kasih penjelasan. Atau mungkin kita tanya, kamu mau kaya nggak? Kamu mau diberkati nggak? Mau, saya mau diberkati. Tapi yang pertama, rohani dulu. Supaya kau terima berkat rohani dari surga. Damai sejahtera, sukacita, pengalir. Coba bayangin Bapak Ibu. Jangan. Ini saya pernah baca satu ulasan ya. 80 sampai 90% penyakit itu datang kadang-kadang bukan dari pola makan, tapi dari pikiran. Ya, saudara, darah tinggi, diabetes, jantung, segala macam itu dari pikiran. Penyebabnya salah satu pemicunya pola makan sekitar 20 sampai 30% saja. Tapi semuanya itu dari mana? Pola pikir kita. Saudara pernah ingat ada satu ayat bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu dapat mengeringkan tulang. Saudara, kalau engkau terima berkat rohani, yaitu berupa damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, saya percaya sakit penyakit akan lari, akan menjauh dari kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pikiran, stres, saudaraku. Satu contoh aja, saya ingat ibu dan saya, mama saya, almarhum mama saya. Mama saya itu punya dokter pribadi waktu kami tinggal di Waringantuk, dan selalu cek ke dokter Chandra. Kamu tahu dokter Chandra yang Tanah Tinggi itu? Mama saya itu selalu langganan sama dokter Chandra di Tanah Tinggi. Dan udah ibarat kata udah jadi dokter pribadi. Kalau dia sakit sedikit, dia akan naik angkutan umum, dia cek ke dokter Chandra. Di Tanah Tinggi dekat gereja kami dulu, di GPD di Tanah Tinggi, saudara. Nah satu kali waktu mama saya cek ke dokter langganannya, tiba-tiba dokter langganannya gak ada,
digantikan sama orang lain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu mama saya dicek, ternyata setelah pulang darahnya naik tinggi sekali saudara. Dan perasaannya susah, resah, gelisah. Oh, rupanya yang dia inginkan itu adalah dokter langganannya. Ketika dokter langganannya tidak ada rasa nggak percaya dalam diri mama saya. Ada rasa jangan-jangan dokter ini masih baru, nggak bisa obatin saya. Sehingga apa yang terjadi? Pikiran stres, pikiran takut, pikiran cemas, lalu tensi darahnya tinggi naik Bapak Ibu. Berarti bukan karena pola makan, karena pikiran. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita belajar. Ya, aku akan mengaruniakan kepadamu segala berkat rohani di sorga. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Ini yang kita idam-idamkan supaya berkat rohani itu menjadi milik saudara pada sore hari ini. Kita yang percaya katakan haleluya dan berikan tepuk tangan. Amin. Ya. Lalu ayat selanjutnya bilang apa di dalam ayat yang keempat saudara? Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Waktu saya baca ayat ini saudaraku, saya bilang Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang sungguh sangat dahsyat luar biasa. Bayangin Bapak Ibu, ayat ini bilang apa sama kita? Di dalam Yesus, saudara dan saya sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih saudaraku. Jadi Bu Dono, sebelum Ibu Dono lahir ke dalam dunia, Tuhan sudah pilih ibu untuk menjadi anaknya. Wow. Dengan kuasa Allah yang maha tahu itu saudara. Sebelum engkau lahir ke dalam dunia, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah mengenal saudara. Tuhan sudah memilih saudara. Dan saudara dijadikan sebagai anak pilihannya. Dan lalu ayat selanjutnya bilang apa? Supaya setelah kita memahami, sadar, dan kita sudah jadi anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini loh Bapak Ibu. Bayangkan, kalau saudara dipilih sama orang pembesar, saudara merasa bangga? Bangga. Kalau saudara dipilih sama bos kita untuk menggantikan direktur yang lama, gimana perasaan kita? Wow, kita bahagia sekali. Ini gak main-main saudara. Yang pilih saudara bukan bos di dunia. Yang pilih saudara bukan kepala pemerintah, raja, presiden, ya, pemuka yang ada di dunia. Tapi yang pilih saudara adalah Tuhan semua sekalian Allah. Bayangin saudara, sebelum dunia ini jadi, Tuhan sudah pilih kita. Artinya apa? Maksudnya apa? Tuhan mengasihi. Ada satu ayat bilang begini, engkau adalah biji padanya Tuhan. Amin saudaraku, Tuhan sudah ukirkan nama kita di telapak tangannya. Jadi nama Helmi Nathanael itu sudah terukir di telapak tangan Tuhan. Ketika Tuhan pilih dia sebelum dia lahir ke dalam dunia, saudara. Luar biasa saudara. Wow, makanya ayo Bapak Ibu, banggalah engkau jadi orang Kristen. Banggalah engkau jadi anak Tuhan, umat pilihan Allah, saudara. Bangga. Bayangin saudaraku, dari sekian miliar manusia yang hidup di dunia ini sekarang ini, nama saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Sehingga nanti satu hari ketika saudara menutup mata, menghembuskan nafas terakhir di dunia ini, saudara dan saya, kita suka menerima nafas yang pertama di dalam kekekalan, di dalam Firdaus, di mana Tuhan janjikan kepada kita. Wow, dahsyat saudara. Jadi bukan, gak ada yang namanya kebetulan. Tuhan sudah mengenal saudara. Bahkan Daud bilang apa? Sewaktu aku ada di dalam rahim ibuku, engkau yang merajut ototku, engkau yang membentuk tulang-tulangku. Bapak Ibu, zaman Daud
Dia berkata di dalam pemazmur, saat itu belum ada USG, saudara. Apa sekarang ada definisi berapa belum? Definisi 4. Waktu kakak perempuan saya nomor 3, anaknya keponakan saya menikah dan istrinya melahirkan, ya waktu dicek di rumah sakit itu sekarang ada namanya dimensi keempat. Jadi umur 4 bulan 3 bulan udah tahu jenis kelaminnya, saudara. Canggih sekarang teknologi Bapak Ibu. Zaman saya waktu Timo masih di bayi, masih dalam perut ibunya, belum ada dimensi keempat. Ada cuma dimensi 1, dimensi kedua, saudara punya. Sekarang udah tahu. Bayangin, zaman Daud belum ada USG, belum ada teknologi yang bisa melihat langsung janin dalam perut seorang ibu. Tapi Daud ngomong apa? Di dalam rahim ibuku, engkau sudah membentuk aku. Dari sel berubah bentuk, ada daging, ada otot, ada jaringan organ. Bayangin Daud, saudara. Dia bilang, dia katakan dalam pemazmur, engkau yang beracun tubuhku. Saudara, 9 bulan kita ada di rahim ibu kita. Proses pembentukan itu mulai, saudara, step by step. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, saudara. Dahsyat, saudara. Dan Tuhan sudah pilih, saudara. Supaya apa? Supaya ketika saudara sudah dipilih oleh Tuhan, saudara mulai hari ini hidup saudara udah gak lagi main-main. Hidup saudara kita persembahkan kepada Tuhan. Sebisa mungkin hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudara bisa katakan haleluya. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah mengenal yang namanya Nunuk dia Nirmala Wati. Tuhan sudah kenal dia, saudara. Makanya di usia beberapa, Ibu Nunuk bisa memanggil Abah yang Bapa. Wow. Hubungan kita dengan Tuhan lebih erat daripada hubungan antara anak dengan ibunya atau dengan ayahnya. Itulah Tuhan. Makanya Yesus datang ke dalam dunia, dia memberitahukan, panggil dia Bapa. Adakah agama di dunia ini yang panggil Tuhannya Bapa? Tidak ada, saudaraku. Coba kasih tahu saya, adakah agama di dunia ini yang panggil Tuhannya Bapa? Tidak ada. Hanya kita panggil dia apa? Bapa, Father, our Father in heaven. Bapa kami yang di surga. Artinya, kenapa kita panggil Tuhan kita Bapa? Karena dia menghubungkan kita dengan antara dia dengan kita seperti hubungan antara anak dengan orang tuanya. Melekat, saudara. Oh, ya. Dahsyat sekali Tuhan kita, saudara. Oke, selanjutnya saudaraku, ayat yang ke-7. Ya. Sebab, dikatakan sekali lagi, sebab di dalam dia dan oleh darahnya, wow, ini perjamuan kudus, ini the Holy Communion, saudaraku. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, redemption, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Makanya saya mau katakan, Yesus itu adalah gambaran sempurna Allah, Bapa, Father in heaven. Yesus itu adalah, karena dikatakan di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini saudaraku, kenapa setiap awal bulan kita selalu mengadakan the Holy Communion, perjamuan kudus, supaya kita mengingat akan pengorbanan darahnya, His blood, darahnya, saudara. Karena kita tahu, kita sebagai umat tebusan Tuhan, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, lewat darahnya yang tercurah bagi kita, maka disitulah ada namanya
pengampunan, forgiveness, pengampunan. Dosa saudara dan saya diampuni, saudara. Ada satu ayat firman Tuhan bilang begini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya, segala sesuatu disucikan dengan darah. Kalau saudara baca belajar perjanjian lama, segala sesuatu itu disucikan, ya, dibasuh dengan darah. Ya, darah itu kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, bangsa Israel kalau berdosa, untuk supaya mereka bisa mendapat pengampunan dari Tuhan, mereka harus korbankan seekor binatang. Dan binatang itu nggak boleh binatang yang ada cacat celah, binatang yang sempurna, seperti anak domba yang umurnya nggak lebih dari 1 tahun. Mereka harus korbankan sepasang burung terkukur. Darahnya harus ditumpahkan, saudara. Itu sementara. Tapi darah Yesus yang disebut adalah the Son of the Living God, the Lamb of God, dombanya Allah, disembelih, dikorbankan satu untuk selamanya, forever and ever, di atas kayu salib, on the cross. Maka dari itu mari saudara, setiap kali kita angkat ini roti dan hosti dan anggur, di situ kita mengingat, mengingat kembali pengorbanan Yesus untuk saudara dan saya. Haleluya. Ya, di situ kita memperoleh penebusan. Kenapa ada kata penebusan, saudaraku? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara mudah digadein, saudara. Kepada siapa? Kepada dunia dan kepada setan, devil, iblis. Upah dosa adalah maut, maut adalah kematian yang kekal. Maka dari itu Yesus, Adam yang kedua, dia harus datang ke dalam dunia, dia harus tebus saudara dan saya. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana. Kalau saudara, kita kan ada pegadaian yang bilang, betul, saudaraku, kita kan ada namanya tempat pegadaian. Saudara mungkin butuh uang, saudara gadaikan handphone saudara. Saudara gadaikan mungkin emas 10 gram saudara. Saudara gadaikan mungkin laptop saudara. Betul, barang itu punya saudara, tapi barang itu bukan lagi milik saudara. Milik siapa? Pegadaian. Untuk supaya barang itu kembali kepada saudara, untuk supaya barang itu kembali dari milik saudara dan ada di genggaman tangan saudara, saudara harus tebus. Saudara harus bayar sejumlah uang. Kalau enggak bisa. Barang itu bukan lagi milik saudara. Walaupun atas nama saudara, barang itu milik pegadaian. Sama. Waktu manusia jatuh dalam dosa, hidup saudara bukan milik saudara. Hidup saudara milik siapa? Milik setan, milik iblis, dan milik dunia ini. Makanya kutuk demi kutuk yang akan mengejar hidup saudara. Saudara mau usaha kerja apapun, bangkrut terus. Sakit penyakit mengejar saudara. Hutang darah dibayar dengan darah. Tapi puji Tuhan, lewat penebusan Yesus, sekali dia datang, dia mati, dia bayar dosa saudara, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak. Dia bayar, dia tebus kita dengan darah yang sendiri. Dia tebus saudara, dia beli saudara kembali. Makanya kalau saudara mengikuti, mengerti betul tentang pengorbanan Yesus, kita hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Manusia gak bisa menyelamatkan diri sendiri, gak bisa. Gak bisa. Jangan saudara pikir, yang penting saya berbuat baik, gak bunuh orang, gak ini, gak itu, saya pasti masuk surga. Gak bisa. Kenapa? Karena saudara sudah dikandung di dalam dosa. Waktu saudara lahir ke dalam dunia, saudara sudah terima namanya dosa manusia. Suka gak suka, senang gak senang. Maka itu Yesus, satu-satunya manusia yang sempurna, Allah menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba dan dia memberikan diri yang mati di atas kayu salib. Bapak Ibu,
Tadi saya sempat buka di YouTube, saudaraku. Saya ada satu video bagus sekali. Dia begini. Waktu Yesus mau disalibkan, apakah dia nggak bisa minta kepada Bapa supaya Bapa kirim 12 pasukan malaikat di surga? Bisa nggak? Bisa nggak? Jangankan 12.000 juga bisa. Berlaksa-laksa jumlah malaikat di surga. Satu malaikat itu bisa menghancurkan 300.000 tentara Asyur. Itu baru satu malaikat. Kira-kira bisa nggak dulu? Waktu Yesus dia mau dianiaya, mau disalibkan, dia bilang gini, Bapak kirim satu pasukan malaikat dari surga untuk menghancurkan yang orang-orang Yahudi, tentara-tentara Romawi yang ingin membunuh saya. Bisa? Bisa. Kalau itu terjadi, kira-kira gimana ceritanya? Betul. Mungkin bagi Yesus nggak masalah, saya bisa kembali ke surga. Tapi bagi saudara, saudara akan terbinasa selama-lamanya. Makanya Yesus tahan itu. Dia nggak mau, ibarat kata Bapak Ibu, melampaui kodratnya dalam tanda petik. Dia tahan sakit di dalam dirinya. Dia terima cambuk di punggungnya. Dia terima tangan kakinya dipakukan seperti anak domba. Waktu dibawa ke tempat pembantaian, anak domba itu tidak melawan. Anak domba itu nurut aja. Walaupun sebentar akan disembelih oleh Tuhannya. Kenapa? Karena Yesus lihat yang namanya penebus. Genaplah Alkitab bilang apa? Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Pengampunan dosa terjadi ketika engkau berkata dan engkau melihat memandang Yesus dan engkau berkata, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan Juru Selamat hidupku dan ampunilah segala dosa. Saat itu juga dosa-dosamu akan diampuni oleh Tuhan. Amin, saudara. Makanya betapa mahal pengorbanan Yesus. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, emas, permata, tapi engkau ditebus dengan darah yang sangat mahal. Bolehkah saya bilang begini? Kalau saudara percaya perkataan ini dan saudara ambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus, orang Kristen, orang percaya, maka engkau adalah orang yang paling beruntung di dalam dunia ini. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, mari kembali kepada firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Yesus tak melakukan itu. Dia tak mau panggil malaikatnya untuk menolong dia, untuk membunuh semua orang-orang yang ingin menyalibkan dia. Walaupun saat itu dia diberikan kesempatan, diberikan otoritas, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia melihat saudara dan saya. Dia harus sampai garis finish, mati di atas Kalvari, Golgota, supaya saudara ditebus, supaya saudara diselamatkan, dan supaya saudara waktu nanti saudara meninggal, saudara tidak mengalami kebinasaan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan yang terakhir, saudara buka di dalam Efesus pertama, saudaraku, di dalam ayat yang ke-13. Di dalam dia kamu juga. Ya, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ya, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga. Paulus katakan itu, Paulus tekankan itu sekali lagi. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Wow, saudara, waktu saudara percaya kepada dia, kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga saudara dimeteraikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus.
Holy Spirit. Supaya saudara sah menjadi anak Tuhan. Kalau saudara jadi anak Tuhan, berarti saudara berhak menerima hak ahli waris kerajaan surga. Amin, saudaraku? Amin? Ya. Kalau saudara, orang tua kita konglomerat, kita adalah anaknya, kita punya hak untuk menerima harta warisan dari orang tua kita. Kenapa? Karena kita anaknya dan dapat dibuktikan dengan akta lahir atau dengan kartu keluarga. Demikian juga kita. Kalau ada orang tanya, buktinya apa kamu orang Kristen? Buktinya apa kamu anak Tuhan? Buktinya apa kamu orang percaya? Kasih ayat, kasih tahu ayat ini. Waktu kita percaya, kita dibercerai. Bercerai itu adalah perjanjian dua belah pihak menjadi sah dan punya kekuatan hukum. Kalau saudara mau join dengan seseorang, bisnis dengan seseorang, saudara harus bikin MOU dan itu ada menterainya. Ketika saudara kasih menterai saudara tanda tangan, berarti perjanjian itu punya kekuatan hukum. Sama kan? Waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara dimenteraikan bukan dengan perkara yang ada dalam dunia ini, tapi dimenteraikan dengan Roh Kudus. Makanya kalau ada orang yang saya, waktu saya percaya Yesus, apakah saya sudah dipenuhkan Roh Kudus? Saya katakan, ya. Kamu sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kamu sudah dimenteraikan pada saat kamu percaya kepada Tuhan. Maka dari Tuhan, ya saudaraku, engkau yang sudah percaya hari ini, satu keberuntungan yang luar biasa, karena engkau sudah dimenteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam dirimu, dialah yang mementeraikan kita, mensahkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita berhak menerima warisan surga. Segala berkat yang ada di surga akan dikaruniakan kepada kita. Mari Bapak Ibu, jangan pernah kau tidak alami perkara yang luar biasa. Apapun terjadi dalam hidupmu, tetap setia dengan Tuhan. Jangan pernah kau beranjak, jangan pernah kau menyimpang, jangan pernah kau mundur. Apapun saudara yang terjadi, kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau katakan begini, kalau saudara adalah anak Tuhan, boleh nggak saya begini? Saudara adalah orang yang paling kaya di dunia. Orang yang paling kaya bukan Bill Gates. Orang yang paling kaya bukan Jeff Bezos. Ada tidak namanya? Bezos bukan. Yang punya Amazon, saudara. Orang yang paling kaya di dunia bukan Lim Soyong yang udah meninggal. Ya. Orang yang paling kaya itu betul kacamata manusia. Mereka orang-orang kaya. Ya. Bukan Elon Musk. Orang yang paling kaya di dunia. Yang hartanya sekian ribu triliun. Di kacamata manusia mereka paling kaya, tapi di mata Tuhan mereka paling miskin, telanjang, buta. Tapi di mata Tuhan orang yang paling kaya adalah saudara kita semua. Kita berikan tepuk tangan. Amin, saudaraku. Bukankah ini kabar berita sukacita gembira buat kita? Ya. Kristi, tell your husband, you person a rich man in the world. Bilang, kau paling kaya di dunia. Oke, baik. Rich man in Jesus Christ. Kau adalah orang paling kaya di dunia karena Yesus. Engkau yang punya surga. Iya, Duduk punya surga loh. Dan yang masuk di situ gak sembarangan loh. Gak bisa, saya punya uang masuk surga, ditolak sama malaikat. Malaikat gak butuh uang kita, Bu. Malaikat hanya tanya, kamu percaya ini? Percaya dong, om malaikat. Kalau kamu percaya Yesus, sudah percaya Yesus, maka tiba-tiba dia pencet tombol, pintu surga terbuka. Dan malaikat bilang, duduk dia di Malawali, please come, silakan.
Silakan masuk. Wow. Amin saudaraku. Ini berita gembira buat kita. Makanya ayo dong, jangan karena susah sedikit saudara tinggalkan Tuhan. Jangan karena masalah sedikit saudara kecewa dengan Tuhan. No. Itu bagian roda kehidupan. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita bagi berdiri. Saya minta para pelayan boleh naik ke atas panggung. Haleluya. Kita nyanyikan pujian menyambut firman Tuhan dan perjamuan kudus sebentar yang kita akan terima bersama-sama. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Oh, haleluya. Dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus dirimu oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu dan Yes, Lord, hallelujah. Oh, Father in heaven, Lord, kami yang di sorga. Yes.
Bapak Yogi maju ke depan. Bapak di sorga, terima kasih. Thank you. Thank you so much. Terima kasih Pak. Kau sudah menebus kami. Bukan dengan barang yang mahal, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal. Tuhan, dengan doa hamba, belas kasih-Mu turun atas kami sekarang. Kalau ada di antara kami yang membutuhkan pertolongan, kalau ada di antara kami yang membutuhkan mujizat, kalau ada di antara kami membutuhkan berkat, kalau ada di antara kami yang membutuhkan kesembuhan, nyatakan saat ini Yesus, di depan kami telah siap berjamuan Holy Communion. Lewat perjamuan ini, iman kami diteguhkan lagi, semangat kami dibangkitkan kembali. Di dalam Yesus kami mendapatkan pengampunan. Di dalam Yesus kami menerima keselamatan. Di dalam Yesus kami melihat, mengalami dan menerima berkat-berkat dahsyat dari surga. Terima kasih. Hamba-Mu Bapak Yogi akan melayani umat-Mu. Engkau berkati. Seberapa kami yang hadir dan terima perjamuan awal bulan Juli ini, kami dapat melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang semakin berkembang agar kami terima di bulan Juli ini. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dengan barang saudara yang sudah terima perjamuan, dipersilakan boleh duduk. Haleluya. Tiada guna dan celah, bukan dengan emas perak,
tidak berharga. Mari malam ini Tuhan mau membangkitkan kita. Tuhan mau mengubah hidup kita. Sebab Engkau adalah biji makannya Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat. Saudara kita pakai berdiri. Siapkan dirimu untuk makan minum perjamuan kudus, dan saya percaya perjamuan kudus akan mendatangkan berkat baru kepadamu. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Terbukalah jalan untukmu. Haleluya. Refnya bersama-sama. Tuhan memandang kepadamu saat ini. Haleluya. Sekali lagi. Segala berkat di surga akan dikaruniakan kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat hostia tidak beragi dengan tangan kananmu di atas. Dan saya berikan waktu 40 detik buat saudara. Itu saudara berdoa, memberi permintaan permohonanmu secara pribadi kepada Tuhan. Silakan sampaikan permohonanmu saat ini. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, saudara siapkan dirimu untuk kita makan minum berjamuan. Sebelum kita makan, dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, Jesus said, ambillah, makanlah, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan, dengarkan firman. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan hidup kita dipulihkan dan diberkati di bulan ini. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, berikan pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Saya akan doakan saudara di dalam nama Yesus. Jangan, visi, pria, nama Tuhan, lesi, haleluya. Tuhan menolong engkau, Tuhan mengingatkan kepadamu, dan Tuhan akan meluruskan jalan hidupmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang kami berkata kepada tubuhmu yang sakit, di dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Kami serahkan hidup kami sepanjang bulan Juli ini ke dalam tangan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang beban berat Tuhan sudah angkat bebannya, yang sedang menghadapi jalan tertutup Tuhan sudah bukakan jalan yang baru, yang kekurangan menghadapi masalah ekonomi Tuhan sudah siapkan burung gagakmu untuk mengirim berkat Tuhan atas kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Silakan duduk. Ya, saya serahkan kembali kepada Ibu Nurul. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan, sungguh sangat memberkati kita semua dan meneguhkan iman kita kembali. Sebelum kita berikan persembahan, nanti persembahan dibawakan oleh Ibu Lina ya, dengan suami ya, Ibu Lina yang pertama, suami yang kedua ya. Kita baca dulu warta sepekan, yaitu hari ini Minggu 6 Juli 2025, yaitu minggu depan Sunday Service 13 Juli. Firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Yusuf Kurnia pukul 8 dan pukul 5 sore. Jam pagi diikuti oleh ibadah Philadelphia Kids. Dan ini ada Fire of Words luar biasa sekali ya. Kalau nggak ngerti apa sih saya ikut ya. Iya, karena ini Selasa tanggal 8 Juli 2012 siang, Bapak Ibu sekalian, di GBI Menara Serpong Ruko Malibu ya. Ada waktu datang ya. Tuhan Yesus sangat memberkati melalui acara ini. Ibadah kaum pria, kaum wanita tiap Selasa. Ibu-ibu yang mau tergabung lewat Zoom bisa nanti dihubungi di grup ya, linknya ya. Seperti biasa jam 7:30 malam. Doa terobosan tiap hari Kamis di gereja. Bapak Ibu sekalian, mari kita datang
jam 7:30 malam. Luar biasa, itu kita akan mengalami terobosan demi terobosan, dan tidak ada yang dilakukan begitu saja ya. Yesus memberkati. Ibadah Youth Next Gen setiap Sabtu jam 7 malam. Yang mau minta dijemput yaitu bisa hubungi Timotius atau Rika ya. Belen Deviakit pukul 10.30 setelah ibadah pagi bisa menghubungi Priscilla dan Riz kalau untuk anak cucunya akan minta dijemput ya. Dan tim kebersihan minggu ini Youth Next Gen ya. Yang ini tadi pagi sudah happy birthday-nya 3 orang udah kita didoakan oleh Bapak Gembala. Dan ini sekarang kita ada gemar membaca Alkitab, setiap hari membaca 1 hari 1 pasal. Bisa hubungi Priscilla atau saya, nanti saya masukkan ke dalam grupnya dan gemar Alkitab. Ya, selesai. Itulah warta sepekan. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Diana berdoa buat persembahan. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan dan apa yang Engkau berikan dalam 1 minggu ini Tuhan. Ya Bapak, hari ini kami mau mengembalikan Tuhan ucapan syukur kami Tuhan padamu ya Bapak, dan atas segala apa yang Engkau berikan dalam seminggu ini ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, kami percaya ya Bapak, penyertaan-Mu selalu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami siap kembali. Haleluya. Amin. Amin. Allah itu baik. Amin. Syukur ibadah kita sudah selesai, dan kita terus percaya tangan Tuhan menolong, menyertai, memimpin hidup kita. Nyanyian pujian bagimu Bapa. Haleluya. Tangan-tangan kita mau bersyukur. Haleluya.
akhir ibadah kami Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Sebelum kami selesaikan ibadah kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, ampuni dosa dan salah bangsa kami. Lepaskan bangsa kami dari segala keterpurukan. Berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil. Biar lewat mereka segala persoalan yang terjadi di bangsa ini dapat terselesaikan dengan baik adanya. Bapak memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini Tuhan. Baik itu WL, Single, tim musik, Asian Connect dan LCD. Biarlah Tuhan apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, masa depan anak-anaknya, pelayanannya, pergumulan demi pergumulan, apa yang dikerjakan oleh seluruh umat-Mu, Tuhan Yesus buat berhasil adanya. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan daripada Engkau. Kami datang dengan berbeban berat, kami pulang membawa sukacita daripada Engkau. Tuhan, kami percaya selama seminggu ke depan apa yang kami makan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. I sing praise to your name, oh Lord, praise to your name, oh Lord, for your name is great. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Haleluya. Angkat kedua tangan tuh, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan sebelum kita berpisah satu dengan lain dan kembali ke tempat kita masing-masing, sekali lagi terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus dapat porsian berkat jasmani terlebih berkat rohani turun kepadamu malam hari ini. Dan 1 bulan ini, apa yang kita makan, minum, dan pakai, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan berkatnya untukmu, sehingga engkau bisa menabung, dan engkau bisa beli rumah, engkau bisa beli kendaraan, di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Happy Sunday. Praise the Lord.
Kira bawa mobil. Bawa mobil. Hah? Iya bawa. Jadi dia jemput ya. Siapa ibu aja? Bingung gua. Yang benar ya? Iya, karena dari tadi saya kan pakai selera. Ayo kau kuning. Dingin cok. Yang matiin dong masih. Udah tetep aja tanya tanya tante. Tetep Oh dingin. iyalah. Musim hujan.